Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas disiapkan kelasnya dulu. Mulai pelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar kimia? Siap. Ada yang nggak siap nggak? Siapa? Kenapa nggak siap? Ya, siap nggak siap harus siap ya. Kita sebagai anak muda harus tetap semangat belajar. Karena di luar sana masih banyak orang yang pengen belajar tapi tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, tetap semangat ya. Angkat tangan ya. Adriano, Hati, Andika, Bening, Kalista, Marvel, ada ya, Daniel. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasannya, kita ulas dulu kembali nih pembelajaran yang sebelumnya, materi-materi sebelumnya. Kira-kira pada gambar di depan ini coba perhatikan, ini gambar apa? Apa? Kertas terbakar. Kertas terbakar itu kalau di dalam kimia itu sebagai apa? Kompas. Apa? Ya, termasuk perubahan kimia ya, reaksi kimia ya. Di dalam reaksi kimia tentunya untuk memperlihatkan bahwa adanya perubahan kimia, kita bisa menuliskan persamaan reaksinya. Kalau kita ingat lagi tentang materi hidrokarbon, kalau pembakaran hidrokarbon hasilnya yang sempurna menghasilkan CO2. Ya, gas CO2 dan H2O. Nah, kemudian untuk konsep termokimianya. Konsep termokimia masih ingat tentang perubahan kalor atau energi, perpindahan kalor. Kalau di gambar ini kira-kira reaksi perpindahan kalor apa yang terjadi? Ya, eksoterm. Jadi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor atau melepaskan energi. Jadi sistemnya adalah kertas yang terbakar ya. Sistemnya adalah kertas yang terbakar, di mana di lingkungan kertas itu pasti ada terasa kayak panas gitu ya, seperti bara api gitu kan. Nah, jadi di situ sudah menunjukkan adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ada yang? Nah, perhatikan lagi ini ada gambar contoh-contoh reaksi kimia yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kembang api atau petasan. Kemudian ini gambar apa kira-kira? Ya, perkaratan pada rangka kapal. Jadi, di antara kedua ini, apa yang bisa kalian identifikasi? Gimana? Reaksi kimia. Ya, reaksi kimianya ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Jadi, reaksi kimia itu, para ilmuwan itu mempergunakan konsep laju reaksi untuk membuat suatu reaksi itu apakah dia aman, apakah dia efisien gitu. Kalau di sini, yang reaksi cepat kira-kira yang kembang api ya. Jadi ketika dia dimatikan api, dia akan segera meledak. Kemudian yang untuk untuk perkaratan ini, itu reaksinya cenderung lambat. Kalau perkaratan kemarin disebabkan oleh apa kebanyakan? Air, hujan asam, udara bisa juga ya, oksigen. Nah, kalau kita tuliskan reaksi perkaratan itu contohnya yang sederhananya, misalnya di sini adalah logam besi Fe. Dia bereaksi dengan oksigen atau uap air, menghasilkan, masih ingat persamaan kimia perkaratan, menghasilkan serbuk karatnya Fe2O3. Jadi di persamaan ini yang menjadi pereaksi yang mana? Yang O2 dan Fe. Jadi ini adalah pereaksi. Nah, kemudian yang Fe ini hasil reaksinya atau produknya. Nah, oleh karena itu, disinilah kenapa kita harus mempelajari kecepatan reaksi itu sendiri atau laju reaksi. Nah,
Jadi, selama ini kita kan mengenal kecepatan atau laju itu dalam konsep fisika ya, belajar fisika. Kalau di konsep fisikanya, kecepatan itu pengertiannya apa? Kecepatan, ayo, apa itu? Apa yang disebut dengan kecepatan? Jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Ya, jarak tempuh yang dalam satuan waktu atau perpindahan posisi suatu benda per satuan waktu. Nah, bagaimana dengan laju reaksi atau kecepatan reaksi? Ada dua kata, ada laju dan reaksi. Nah, iya, laju reaksi berarti kalau di reaksi itu kan ada tadi reaksi, ada reaktan kan, kemudian ada hasil reaksi. Jadi di sini terjadinya perubahan partikel atau konsentrasi si hasil reaksi atau si pereaksinya. Nah, kalau kita lihat dari grafik di depan ini, nah di sini ada grafik naik dan ada grafik turun. Kenapa seperti itu? Nah, dari reaksi ini misalnya dari perkaratan besi ini, kan kita tahu bahwa si besi ini untuk menghasilkan Fe2O3, dia kan membutuhkan waktu kan. Jadi pas si Fe mulai bereaksi dengan oksigen, dari asal dia si Fe2O3-nya menghasilkan karat, nah disitulah titik mulainya terjadinya reaksi. Jadi kecepatannya bisa pengurangan si Fe, konsentrasi si Fe-nya per satuan waktu. Nah, kalau yang si produknya penambahan konsentrasi si Fe2O3 per satuan waktu. Nah, jadi setelah kita mengetahui pengertian dari laju reaksi, maka tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis peranan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ada contohnya, tapi di sini nanti kita akan membuat suatu pendekatan peranan laju reaksi itu dalam suatu kebiasaan atau budaya luhur yang mungkin bisa menjadi tambahan ilmu juga kepada kalian tentang teori tumbukan dan energi aktivasi hubungannya dengan laju reaksi nanti. Kemudian yang kedua nanti ada menyimpulkan pengaruh faktor-faktor, itu ada 4, konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, suhu, dan juga katalis terhadap laju reaksi. Nah, yang terakhir nanti menyajikan data hasil diskusi kelompok tentang hubungan teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti kita ada diskusi kelompoknya. Oke, kita bahas tentang teori tumbukan sekilas ya. Jadi kalau kita analogikan ke dalam beberapa kegiatan kemasyarakatan ya, kegiatan tradisi-tradisi orang lama. Jadi dulu itu kalau setelah panen kan masih menggunakan alat tradisional kan. Ini kira-kira alatnya apa? Itu udah ada ya. Lesung kan, lesung untuk menumbuk padi agar padi itu menghasilkan beras. Ya. Kalau sekarang kan sudah pakai mesin. Nah, kita hubungkan ke teori tumbukan apa sih? Kalau misalnya kita menumbuk padi itu tidak benar, kira-kira akan menghasilkan beras yang diinginkan nggak? Nggak kan? Berarti tumbukannya harus tepat. Kemudian apabila energinya tidak cukup, kira-kira bisa juga nggak? Ya, bisa tidak ya. Tapi yang sebaiknya adalah energinya cukup. Jadi di sini ada kata kunci, energi dan orientasi atau tumbukannya tepat. Nah, jadi setiap reaksi kimia itu artinya terjadi tumbukan antar partikel di dalamnya. Pertanyaannya, apakah setiap tumbukan itu dapat menghasilkan reaksi kimia? Tidak, yang jawab tidak silakan. Kenapa? Ya, betul. Jadi tadi ada 2 syarat ya. Ya. Jadi suatu reaksi sudah pasti ada tumbukan antar partikel di dalamnya. Tetapi setiap tumbukan belum tentu menghasilkan reaksi. Kenapa demikian? Nah, tadi itu ada 2 syarat kan, yang orientasinya benar atau tumbukannya benar dan energinya cukup. Nah, perhatikan ilustrasi di depan ini.
Kira-kira ini sudah dikatakan sebuah suatu reaksi nggak? Tidak. Kenapa tidak? Nala? Karena nggak menghasilkan apa-apa, bertumbukan doang. Ya, cuma bertumbukan, kemudian di produknya tidak ada perubahan dari awalnya kan? Berarti syarat yang pertama, tumbukannya sudah terpenuhi tapi orientasinya tidak tepat ya. Kemudian energi sudah ada tapi tidak cukup gitu. Makanya hasilnya tetap tidak berubah. Jadi tidak terjadi tumbukan efektif. Nah, ilustrasi yang kedua. Apakah terjadi reaksi kimia? Nih. Jadi ini kan produk awalnya. Ini akhir. Tetap sama kan? Berarti terjadi reaksi kimia atau tidak? Tidak. Kita lihat di fase transisinya. Ada tumbukan? Tidak kan? Ada energi? Tidak. Berarti tidak ada tumbukan, tidak terjadi tumbukan efektif, dan tidak menghasilkan reaksi kimia. Oke, ilustrasi yang ketiga. Nah, apakah sudah terjadi tumbukan efektif? Apakah dia efektif? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak, Rafa? Kurang itu. Kurang apa? Ya, energinya kurang ya. Ya, di sini kan energinya nih kecil kan? Berarti tidak cukup untuk menggabungkan si A dan si B-nya. Jadi dia tetap menghasilkan produk yang di awal. Ya, tumbukannya hampir efektif atau terjadi tumbukan tetapi tidak sempurna. Ya, ini yang terakhir. Apakah sudah efektif tumbukannya? Sudah. Jadi di sini kita bisa lihat ya, produknya sudah berbeda dari yang di awal. Ada AB kan? Nah, kita lihat dari energinya. Dari energi yang di atas ini kan kecil atau tidak cukup. Nah, di sini energinya cukup. Makanya tumbukannya, produknya menghasilkan partikel baru atau senyawa baru. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira. Ada yang masih bingung tentang teori tumbukan dan energi aktivasi? Tidak. Nah, Fatih bisa mengulanginya? Enggak tahu. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi apa sih hubungannya teori tumbukan tadi dengan laju reaksi? Hubungannya adalah dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Jadi contohnya ini. Kalau dalam fenomena ilmiah itu ada beberapa reaksi, baik itu secara biologis dan kimia ya. Nah, ini kira-kira gambar apa? Ini sudah ada infonya ya, sudah ada informasi di sini, kalian bisa baca. Ini kira-kira gambar apa? Bung Lon? Agama lizard. Kadal yang sedang apa? Kadal yang sedang apa? Sholat. Karena agama ya, agama lizard. Nah, di sini adalah seekor kadal yang sedang berjemur ya, berjemur di terik matahari untuk mengumpulkan panas di tubuhnya. Supaya apa? Supaya terjadi reaksi metabolisme agar pergerakannya atau larinya cepat. Ada yang udah tahu tentang informasi ini? Nah, udah. Jadi ya, kadal itu kebanyakan, kalau kalian lihat kadal lagi berjemur berarti dia sedang mengumpulkan energi. Kalau misalnya suhunya rendah, ya mudah dimangsa oleh predatornya. Jadi kira-kira faktor apa yang mempengaruhinya di sini? Mempengaruhi reaksi di dalam metabolisme tubuhnya? Kalor, panas ya. Kalau panas bahasanya suhu atau temperatur. Jadi di sini. Kira-kira ada faktor lain nggak? Tadi udah disebutkan di tujuan pembelajaran. Nah, ya ini. Contohnya ini ya. Jadi di sini ada berbagai metode untuk melunakkan daging. Pernah tahu nggak kalau misalnya daging itu bisa dilunakkan dengan memberi marinasi terhadap dagingnya, atau juga bisa dikukus dengan si daun pepaya muda. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Jadi kira-kira faktor apa yang mempengaruhinya? Kalau misalnya ada 1 kilogram daging, itu dimarinasi dengan sebuah nenas atau setengah nenas, mana yang lebih cepat? 1 atau 2? 2. Kira-kira 2 ya.
Nah, di situ yang mempengaruhinya adalah apa? Hah? Luas permukaan. Ada jawaban lain? Hah? Ada jawaban lain? Bisa, katalis bisa. Tetapi itu terlalu spesifik ya. Nah, ini kan di jumlahnya ada yang 1, ada yang 2. Ya, konsentrasi ya berarti ya. Ya, konsentrasi atau jumlah partikelnya. Jadi yang mempengaruhinya adalah konsentrasi si nenasnya, jumlah nenasnya. Semakin banyak maka dia semakin mudah lunak. Nah, kalau yang luas permukaan tadi itu ketika kita memanaskan atau merebus daging yang satu dengan yang dipotong-potong, kira-kira yang mana yang cepat matang? Yang dipotong-potong. Nah, itu baru yang mempengaruhinya adalah luas permukaan bidang. Ya. Ya. Jadi udah ada 3 tadi kan, suhu, kemudian ada konsentrasi, luas permukaan. Nah, tadi temannya ada yang jawab katalis. Kalau katalis itu bisa kita analogikan seperti metode yang ini. Memasukkan sendok logam ke dalam perebusannya. Itu untuk membantu meningkatkan energinya atau kalornya. Jadi, tetapi si sendok itu sendiri ikut nggak bereaksi di dalamnya? Ikut nggak partikel-partikelnya lepas gitu? Kira-kira? Tidak kan? Nah, itu adalah pemahaman tentang katalis itu sendiri. Jadi katalis itu dia bisa mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Hanya membantu saja. Ya, kira-kira paham sampai sini? Paham. Kalau nggak paham, nah di sini kita berdiskusi ya, berdiskusi. Kelompoknya ini sudah dibagi. Ya, silakan duduk berkelompok. Nanti di dalam ini sistemnya gini. Satu kelompok itu akan membahas satu faktor ya. Tadi ada 4 kan? Jadi satu kelompok itu harus menguasai satu faktor. Nanti beberapa perwakilan dari kelompoknya silakan mempresentasikan di depan. Nah, setelah itu kita diskusi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Rainnya. Kecap itu bereaksi nggak? Gimana? Kecap itu bereaksi nggak? Kecap. Tempe gitu. Oh, bereaksi. Iya kan? Iya, bereaksi. Kecap. Kecap. Tapi kan enggak Reaksi di mananya? Reaksi sama tempe. Kecap manisnya kan? Iya. Terjadi reaksi di dalamnya. Perubahan warna enggak berubah rasanya. Tetap manis, tetap hitam. Ada terjadi perubahannya kan, perubahan dari rasa, terus reaksinya juga bergabung masuk ke dalam dia nanti yang bereaksi di situ adalah enzimnya secara biologis. Nah, selagi temannya presentasi, kalian yang audiens itu silakan catat. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti kalau sudah Ibu persilakan sesi tanya jawab, kemudian mengungkapkan pendapat, silakan langsung ditunjuk ya. Nah, jelaskan. Oke, jadi pertama aku sama Vinza bakal coba buat jelasin konsentrasi serta hubungannya dengan laju reaksi. Nah, jadi konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi itu adalah kadar suatu partikel atau suatu zat. Oke, jadi sekarang faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu suhu atau temperatur. Oke, jadi pada suhu rendah terlihat bahwa partikelnya ini bertumbukan dengan kecepatan yang rendah atau energi kinetik yang rendah. Nah, maka dari jadi ada gambar A dan B. Yang A serbuk besi dan B itu besi batangan. Nah, sama HCl. Dari kedua gambar sini, serbuk Fe itu laju reaksinya lebih cepat dari besi batangan karena ukuran itu lebih kecil. Ukuran lebih kecil itu menyebabkan luas permukaannya menjadi lebih luas. Nah, ini akan menyebabkan mudahnya tumbukan efektif. Ya, jadi begitu. Ini loh. Jadi yang terakhir adalah katalis. Nah, katalis itu adalah
suatu zat yang ditambahin pada suatu reaksi yang nanti akan mempengaruhi lajunya reaksi tersebut terjadi. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah reaksi biasa yang sini yang di atas, lalu ditambahin ada katalis. Nah, jadi EA-nya ini EA-nya akan Apa ya? energi aktivasinya akan menjadi lebih kecil. Nah, jadi energi yang dibutuhkan akan menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Nah, katalis sendiri nggak akan merubah dari reaktan maupun produknya, jadi tetap memiliki hasil dan produk yang sama dari yang ini. Oke, sudah. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya yang presentasi. Silakan kembali ke meja masing-masing. Mana? Kenapa yang tadi Fatih jelasin, kenapa potongan tuh lebih banyak luas permukaannya daripada batangan? Kenapa? Jadi kayak kenapa yang serbu itu dia luas permukaannya lebih besar gitu. Iya. Nggak dijelasin Kelompok luas permukaan, paham pertanyaannya? Paham ya? Ada lagi pertanyaan lain? Mungkin ini kan tadi di kelompok suhu itu menjelaskan bahwa untuk yang suhu yang lebih tinggi itu otomatis kecepatan dari pergerakan partikelnya itu lebih cepat. Ya. Nah itu kenapa sih kok bisa kalau suhu lebih tinggi itu otomatis gerak partikelnya lebih cepat? Oke, paham ya kelompok suhu? Oke, terima kasih. Ini dari pertanyaan kelompok konsentrasi dulu, silakan dijawab. Kalau sudah bisa langsung dijawab sama kelompok luas permukaan. Mau berdiskusi dulu atau langsung mau dijawab? Mau berdiskusi dulu atau mau langsung jawab? Mau diskusi dulu? Masih mau diskusi? Oke, mau diskusi yang suhu? Mau langsung jawab atau diskusi dulu? Oh, masih diskusi ya? Oke, masih diskusi. Ke kelompok katalis. Ada yang mau ditanyakan? Contoh nyata dalam penerapan suhu itu mempengaruhi laju reaksi itu apa? Ya, ada pertanyaan ke kelompok suhu lagi ya. Contoh nyata atau dalam kehidupan sehari-hari tentang ya faktor suhu mempengaruhi laju reaksi. Itu dari kelompok katalis ya. Ada lagi pertanyaan lain? Udah oke ya. Saya akan menjawab Ya, pertanyaan dengarkan ya, kelompok temannya mau jawab pertanyaan ini. kelompok katalis tentang bukti nyata peranan suhu dalam laju reaksi, yaitu adalah kalau kita membuat teh, itu kita memakai air panas agar gulanya larut dengan cepat. Nah, jadi ya itu suhu berpengaruh dalam melarutkan gula dalam air agar cepat larut. Kalau pakai air dingin kan nggak bisa larut gulanya gitu. Bisa cuma lama, harus gini-gini terus. Lama gitu. Ya gitu. Gimana? Terima kasih. Terjawab. Jadi ini misalnya dipotong jadi 8 kali. Nah kan jadi ini ada 8. Nah jadi kan ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini cuma ini itu. Dalam kehidupan sehari-hari adalah kita menggunakan pengawet pada suatu makanan. Nah, jadi pengawet pada makanan itu sebenarnya kan tidak memberhentikan suatu pembusukan. Itu kan cuma memperlambat agar pembusukannya itu jadi lebih lama, kita bisa makan sebelum busuk. Nah, gitu. Jadi ya sebenarnya saat awal dan akhirnya itu tidak akan berubah, cuman waktu yang diperlukan dalam pembusukan itu menjadi lebih lama. Ya, jadi udah gitu doang sih. Oke. Konsentrasi itu banyak sebenarnya ya, banyak. Kita ambil dari sini aja bisa. Nah, di sini pelarutnya tadi apa? HCl kan? Nah, kalau HCl-nya konsentrasinya lebih tinggi, maka si perkaratan lebih cepat, ya. Jadi itu dia pengaruh dari konsentrasi. Jadi konsentrasi yang mempengaruhi itu adalah dari konsentrasi si pereaksinya. Jadi dari Fe bereaksi dengan HCl gitu. Kira-kira sudah paham tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Sudah paham ya? Masing-masing kelompoknya sudah menguasai satu faktor, kemudian dari tanya jawab tadi dan juga presentasi sudah terjawab juga. Nah, kita lihat hubungannya. Jadi hubungannya di sini ada yang rata-rata tapi berbanding lurus ya. Jadi semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin cepat reaksinya. Nah, kalau suhu, semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat
reaksi tersebut. Tadi juga ada pertanyaan tentang hubungan energi kinetiknya kan. Jadi energi kinetik itu berasal dari partikel itu sendiri, sementara di dalam reaksinya terjadi peningkatan energi potensial gitu karena adanya partikel-partikel yang melayang kemudian bertumbukan seperti itu. Yang lagi kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Dani, silakan Dani. Jadi laju reaksi itu adalah perubahan. Ya, kecepatan untuk suatu zat melakukan reaksi. Di laju reaksi dipengaruhi sama faktor suhu. Semakin tinggi suhunya semakin cepat reaksinya. Terus yang kedua konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi zatnya itu berarti semakin cepat juga reaksinya. Terus ada luas permukaan, semakin luas permukaannya juga semakin cepat. Sama iya toh, semakin ada katalisator yang mempercepat reaksi, sama ada inhibitor yang memperlambat reaksi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi kesimpulannya itu ya. Yang pertama tadi kita ulas sedikit tentang teori tumbukan. Jadi teori tumbukan yang efektif lah yang menghasilkan suatu reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu bisa dipengaruhi oleh laju. Pengertian laju reaksi tadi itu dari perubahan jumlah partikel per reaksi ataupun reaktan atau juga produknya per satuan waktu atau dalam satuan waktu. Jadi dia nanti untuk laju reaksi itu satuannya M per S. Jadi M ini adalah molarnya atau konsentrasinya yang menunjukkan jumlah partikelnya per satuan waktu sekon. Jadi yang hubungannya dengan faktor tadi ada 4 ya, ada yang bisa mempercepat dan juga ada yang bisa memperlambat. Ya, kebanyakan itu berbanding lurus. Jadi semakin besar konsentrasi, suhu ataupun temperatur dan juga tadi luas permukaan maka semakin cepat reaksi. Nah, kalau untuk katalis itu ada yang memperlambat dan ada yang mempercepat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, silakan Fatih. Kalau tekanan itu pernah ada reaksi nggak? Ya, tekanan. Karena di sini kita membahas faktor utamanya, sebenarnya masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi laju itu. Contohnya tadi tekanan. Tekanan itu bisa juga dipengaruhi oleh ketinggian, ya kan? Juga bisa sama volume. Jadi dia berbanding lurus sama volume, sama juga sama suhu ini. Jadi kalau kalian misalnya memanaskan air, ya memanaskan air di wadah yang besar dan kecil, kira-kira mana yang lebih cepat? Yang kecil ya, karena tekanannya itu besar. Tekanannya semakin besar, jadi panasnya semakin terisolasi di dalamnya. Jadi terjadi tumbukan yang banyak. Gitu. Kira-kira bisa terjawab, Fatih? Ya, seperti itu. Itu contohnya bisa dilihat di LKPD yang bagian evaluasi terakhir. Itu kan ada 5 soal di situ. Jadi bukan hanya satu faktor saja yang bisa kemungkinan masuk ke dalam soal, tapi juga ada faktor lain. Jadi kalian analisis dulu faktor utama yang mempengaruhi dari laju reaksi itu. Nanti itu dikerjakan ya per kelompok. Nanti LKPD-nya dikumpulkan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Iya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, maka di sini kita akan merefleksi diri. Jadi refleksinya, ini Ibu minta kalian menuliskan satu kalimat menggambarkan bagaimana perasaan kalian baik dari pengetahuan, terus juga sikap kalian, keterampilan kalian yang kalian peroleh selama 2 jam pelajaran ini. Dicatat di sini, nggak usah ditulis namanya, nanti boleh ditempel di sini ya, tempel di sini. Ya silakan ke depan ini. Dari hasil refleksinya nggak ada yang mau nanya ya, nggak ada yang Bu kurang paham materinya, nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi berarti Ibu anggap sudah paham semua. Oke, karena pembelajaran kita waktunya juga sudah cukup, maka ya silakan duduk dulu. Maka pembelajaran hari ini kita sudahi aja. Terima
kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.